agathos ergon. Agathos itu baik dalam arti bermanfaat, sesuatu pekerjaan yang benar dan jujur, bahkan sempurna, dan itu pekerjaan yang mulia, saudara, honorable. Nah, Tuhan itu menghendaki kita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Masing-masing berbeda, saudaraku ya. Ada banyak pekerjaan baik yang ada di hati Tuhan untuk anak-anaknya masing-masing. Kita harus temukan itu bagian kita. Shalom, saudaraku. Saudara, dalam satu kesempatan ketika kami ada makan malam bersama, ada seorang ibu yang mengajukan akan sebuah pertanyaan. Dia bilang begini, aku ini sekarang kok sepertinya nggak tahu tujuan hidupku itu untuk apa. Itu kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Dia tanya begitu, saudaraku. Ya, pada waktu itu saya menjawab dengan sebuah jawaban yang merupakan prinsip dari hidup Kristen, saudaraku, bahwa tujuan hidup kita ini adalah yang pertama memuliakan Dia. Ini tujuan ultimate ya, saudaraku ya. Ultimate purpose kita adalah memuliakan Dia, memuliakan Tuhan, dan menikmati akan kebaikan dan kasih Tuhan. Jadi ada dua ya, memuliakan dan menikmati. Tapi kemudian, saudaraku, ketika saya merenung lebih dalam, di dalam firman Tuhan sebetulnya ada satu ayat yang sangat bagus untuk kita renungkan dan kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Saudara, kalau baca Efesus pasal 2, biasanya kita selalu berhenti pada ayat yang ke-8, yaitu karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Tetapi sebetulnya kita ini beroleh kasih karunia di mana kita dapat menjadi anak-anak Allah karena iman kita kepada kasih karunia itu ada lanjutannya, saudaraku. Setelah kita menerima akan kasih karunia Tuhan, menerima grace itu, saudara, apa sebetulnya yang harus kita buat, harus kita lakukan? Masalahnya kita masih hidup, saudara ya. Jadi kita harus mengisi kehidupan yang ada di depan kita, hari demi hari harus kita hadapi. Ini apa yang menjadi tujuan kita? Ayat 10, saudara, dari Efesus pasal 2. Saya bacakan ya. Ini kalau ayat 10 ini kita breakdown, maka kita akan temukan 5 poin, saudara, yang nanti kita akan coba bedah satu persatu. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, itu yang pertama, nomor 1. Nomor 2, diciptakan dalam Kristus Yesus, itu yang nomor 2. Nomor 3, untuk melakukan pekerjaan baik. Nomor 4, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik itu Tuhan yang nyiapin sebelumnya. Yang terakhir, Ia mau, jadi Allah Bapa mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam ya pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya itu. Nah, saudaraku, 5 poin ini akan kita bahas satu persatu. Ya, cepat saja. Bagaimana sih kita ini menjalani hidup dan mengetahui kehendak Tuhan? Nanti kita akan belajar, saudaraku, bahwa mengetahui kehendak Tuhan itu memang perlu usaha. Carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Nah, itu kerajaan Allah dan kebenaran itu
Saya kira salah satunya adalah ini, pekerjaan baik yang Allah tetapkan bagi masing-masing kita. Saudara dan saya masing-masing punya tugas. Jadi Tuhan itu punya ketetapan yang berbeda-beda yang harus kita temukan. Karena Dia Raja, maka kita cari akan apa kehendak Raja. Itulah kerajaan Allah. Jadi kita mencari kerajaan Allah itu mencari kehendak dari Sang Raja dalam hidup kita. Dia Raja, Dia yang berhak untuk ngatur dan menentukan akan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kesadaran dulu, pengertian bahwa kita ini buatan Allah, itu yang nomor satu. Saya coba teliti, saudara, dalam bahasa aslinya, kata buatan itu adalah poema, ya, poema. Poema itu buah karya seni, saudara ya, buah karya yang indah yang merupakan hasil dari kreativitas yang ada pada Tuhan. Jadi saudara dan saya ini buah karya, masterpiece-nya Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kita manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Menurut rupa dan gambarnya kita diciptakan. Nah, kita ini buah karyanya Tuhan. Jadi saudara, kalau ada karya seni, ya, karya seni, taruh kata seni lukis begitu ya, Leonardo da Vinci menghasilkan buah karya lukisan Mona Lisa, itu sangat berharga. Nah, itu Leonardo da Vinci, manusia yang mati, terbatas, saudaraku. Itu aja buah karyanya, lukisannya dihargai sedemikian rupa. Belum lagi yang lain-lain, saudaraku ya. Rembrandt, itu lukisan-lukisannya mahal. Kemudian ya patung ya, patung-patung yang apa, ukiran-ukiran patung-patung karya seni yang saudara bisa temukan di negara-negara Eropa itu indah-indah luar biasa. Di China juga ada yang indah-indah luar biasa. Itu karya seni buatan manusia, saudara, buatan seniman-seniman. Nah, kita ini buatan dari seniman, dari segala seniman, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Sadari itu dulu, saudara, supaya kita bisa menghargai diri kita sendiri dan menghargai akan saudara-saudari kita. Betapapun saudara-saudari kita ini punya banyak kekurangan, tapi ketahuilah bahwa mereka adalah buah karya Tuhan, poema, karya kreatif dari Tuhan. Harus dihargai, saudaraku ya. Itu. Kemudian yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, memang yang menciptakan kita itu Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Nah, Putra ini kan firman, saudaraku. Melalui firman Tuhan kita diciptakan. Yesus itu pencipta. Dia adalah bagian dari pencipta. Nah, di dalam Kristus kita yang sudah terhilang karena dosa yang dilakukan nenek moyang, kemudian dosa itu melekat pada kita keturunannya, melalui penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kelahiran baru. Wow, ini adalah sebuah sukacita yang luar biasa dari kita yang memahami akan apa arti dicipta ulang. Kalau diciptakan dalam Kristus Yesus itu artinya Tuhan mau berbicara bahwa kamu ciptaan yang pertama yang diciptakan oleh Bapa, Putra, Roh Kudus itu sudah rusak oleh dosa, ya, riwayat kejatuhan manusia di Taman Eden. Nah, Tuhan memulihkan kita. Di dalam Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran baru, saudaraku. Dikatakan ayat 6 ya, saya bacakan ya, Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
Saudara dan saya daging kan, karena kita lahir dari orang tua kita yang adalah daging. Ya, itu diakui. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini yang kedua, ini yang penting. Kita daging. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mengalami kelahiran rohani. Dan itulah yang dikatakan di ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Inilah kelahiran baru. Saudaraku, peristiwa kelahiran baru ini sangat berharga. Karena gambar Allah yang sudah rusak itu dipulihkan melalui peristiwa kelahiran baru. Inilah dilahirkan oleh roh, ya. Nah, saudara, jadi kita orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi murid-murid Kristus, kita ini sadar bahwa kita buatan Allah, poema, buah karya yang luar biasa dari Allah kita, dan kita sudah dipulihkan. Jadi buah karyanya rusak, sudah dibetulkan, begitu ya. Sudah dicipta ulang oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya penebusan yang Dia lakukan di Bukit Golgota. Nah, kemudian poin yang ketiga, ada tujuannya, saudara. Untuk apa kita dipulihkan? Untuk apa kita dilahirkan baru? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini menarik untuk kita renungkan. Ya, jadi Efesus 2 ayat 10 tadi, poin yang ketiga adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam bahasa aslinya, saudaraku, pekerjaan baik itu adalah agathos ergon. Agathos ergon. Agathos itu baik dalam arti bermanfaat, sesuatu pekerjaan yang benar dan jujur, bahkan sempurna, dan itu pekerjaan yang mulia, saudara, honorable. Nah, Tuhan itu menghendaki kita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Masing-masing berbeda, saudaraku ya. Ada banyak pekerjaan baik yang ada di hati Tuhan untuk anak-anaknya masing-masing. Kita harus temukan itu bagian kita. Nah, yang luar biasa, saudaraku, pekerjaan baik itu ternyata di poin yang keempat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan sebelumnya untuk apa yang akan kita lakukan. Jadi itu bukan utak-atiknya kita, kemauan kita, mau-maunya kita, ya, kita mereka-reka, aku pengen buat ini, aku pengen buat itu, aku pengen lakukan ini. Enggak, saudaraku. Itu sudah ada. Dan Tuhan sudah mempersiapkan. Nah, itu yang harus jadi iman kita. Coba kita lihat ya sekarang dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. Jejak orang benar adalah lurus. Saudara, kita merindukan ya langkah-langkah kita ini benar dan lurus. Sebab, nah ini, engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi kita ini mau melakukan apa di dalam jalan hidup kita itu, Tuhan sudah menyiapkan jalannya. Saudara, jangan menganggap bahwa itu adalah mau-maumu, suka-sukamu, rencanamu sendiri. Enggak, itu rencana Tuhan. Anda menemukannya. Tuhan sudah merintis jalan lurus. Jadi kan saya seringkali kalau ketemu dengan orang yang punya semangat untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, ketika dia datang konsultasi dengan saya selalu kembalikan dengan 3 pertanyaan.
apakah itu dari Dia, apakah itu oleh Dia, dan apakah itu bagi Dia atau untuk Dia. 3. Dari Dia, saudaraku, ini yang paling penting, karena memang Tuhan sudah menetapkan sebuah pekerjaan baik yang untuk Anda lakukan. Dia sudah merintis, Dia sudah mempersiapkan bahkan sebelum Anda menjadi anak Tuhan, sebelum Anda percaya Yesus, sebelum Anda mengalami kelahiran baru, Tuhan sudah menetapkan ini ada pekerjaan baik. Dan ketika Anda lahir baru, Tuhan berkata ini untuk kamu. Gitu ya. Nah, untuk itu Roh Kudus pimpin saudara atau saya, entah bagaimana caranya, akhirnya sampai ke sana. Sampai kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan baik yang khas, khusus untuk saya, untuk Anda. Dari Dia. Tapi di dalam mengerjakan akan pekerjaan baik itu, kita tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kemampuannya juga dari Tuhan. Jangan saudara merasa bahwa Tuhan kasih beban, kemudian Anda lakukan dengan kekuatan sendiri. Tuhan kasih pekerjaan, Anda yang berjuang dengan kekuatan sendiri. Itu keliru. Kekuatannya dari Dia juga, saudaraku. Kesanggupan, kemampuan itu dari Dia. Kemudian yang terakhir, kita harus bertanya, apakah itu semua untuk kemuliaan Dia? Nah, ini paling penting, saudaraku. Karena ada orang yang dari Dia, oleh Dia, urapannya juga dari Dia, tapi akhirnya kemuliaannya diambil untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk kelompoknya. Itu salah, saudaraku. Harus kembali kepada Dia. Nah, jadi pekerjaan baik agathos ergon yang bermanfaat, yang benar, yang jujur, yang mulia, yang sempurna itu ya, itu Tuhan memang sudah persiapkan sebelumnya dan saudara harus temukan itu. Temukan itu. Dalam doa, kalau perlu puasa, benarkah ini dari Engkau? Kalau saudara sudah menemukan itu, maka Anda minta kuasa Roh Kudus untuk saudara bisa melangkah dan mengerjakan pekerjaan baik tersebut. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, profesi, atau apapun, harus agathos ergon, yaitu pekerjaan yang bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih kepada semua orang. Kemudian yang terakhir dikatakan Ia mau, jadi Tuhan itu menghendaki, mengingini kita hidup di dalamnya. Jadi kerinduan hati Tuhan itu, kamu jangan cari-cari pekerjaan yang kamu anggap baik. Ini loh ada pekerjaan baik yang sudah aku siapkan untuk kamu dan aku mau kamu hidup di dalamnya. Udah nggak usah rasa tidak puas, begini begitu. Kalau itu dari Tuhan, damai sejahtera itu akan mengalir, melimpah. Sesederhana apapun yang Anda kerjakan, sukacita itu akan memenuhi hati Anda ketika Anda melakukan pekerjaan baik agathos ergon yang Dia persiapkan khusus buat Anda. Nah, saudaraku, jadi kehendak Tuhan ini yang harus kita terus doakan. Tuhan, Engkau menghendaki aku melakukan apa, karena aku tahu ketika aku masuk dan melakukannya, maka Engkau suka, Engkau mau, Engkau menghendaki itu, Engkau akan disukakan, ya. Nah, saudara, sedikit tambahan ya, ini sudah pernah saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul 22 ketika Paulus berbicara pada orang Yahudi, kesaksian bagaimana dia sebagai penganiaya gereja Tuhan, penganiaya murid-murid Kristus, kemudian tiba-tiba dia berbalik 180 derajat menjadi seorang rasul yang begitu kuat, begitu berani memberitakan Injil, menghadapi aniaya apapun dia tidak gentar. Itulah Paulus, saudaraku. Kenapa? Karena sebuah perjumpaan. Nah, di dalam perjumpaan Paulus
dengan Tuhan Yesus. Saya bacakan saudara dalam Kisah 22 ayat yang ke-7 dan 9 ya, lompat aja ya saudara. Maka rebahlah aku ke tanah. Jadi ada cahaya terang itu ya, dalam perjalanan dia ke Damsyik itu ada cahaya yang terang menyilaukan dari langit. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, kemudian Tuhan memperkenalkan diri. Nanti Tuhan perkenalkan diri, tapi sebelumnya ayat 8, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan pertama, saudara. Nah, pertanyaan pertama ini mestinya harus menjadi pertanyaan abadi dalam hidup setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Artinya engkau itu siapa? Oh, ternyata dia firman yang hidup. Itu harus kita cari, kita pelajari. Dia ternyata adalah putra Allah, juru selamat. Ya itu terus, kita maju terus. Siapakah engkau Tuhan? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, yaitu di akhir hidup dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dia menuliskan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya sampai sedemikian. Paulus rindu mengenal akan Tuhan. Mengapa engkau rela menderita bagi aku? Seperti apa sih kasihmu itu? Sedalam apa? Itu Paulus pengen mengenal. Siapakah engkau Tuhan? Itu pertanyaan pertama ya. Nah ini juga harus saudaraku. Ini dalam pengejaran kita akan kehendak Tuhan, kita harus mengenal dia dulu, pribadi dia. Nah kemudian Tuhan berkata, katanya akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Tuhan memperkenalkan dirinya. Kemudian ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia berkata padaku tidak mereka dengar. Ayat 10, saudara perhatikan. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Ini juga harus merupakan pertanyaan abadi kita sampai kita nanti ketemu Tuhan. Hari demi hari kita berdoa, Tuhan, apakah yang harus ku buat? Kita tanya pada Tuhan, karena Tuhan itu punya rencana yang khas. Yaitu tadi, sebenarnya Tuhan itu mencipta ulang kita untuk kita ini melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi pertanyaan Paulus itu mengenal dia dan apa yang harus kulakukan menurut engkau, karena engkaulah rajaku, engkaulah Tuhanku. Ini carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Ya, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna, dia katakan di dalam surat Ibrani, coba saya akan tunjukkan saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 7. Dikatakan ini tentang Tuhan Yesus ya, penulis Ibrani menulis tentang Tuhan Yesus. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Manusia Yesus itu melakukan 100% tepat persis seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Coba saudaraku, bukankah ini teladan kita? Dalam segala aspek dalam perjalanan hidup. Ayo, seperti Tuhan Yesus. Dalam gulungan kitab itu ada tertulis tentang aku. Kira-kira gulungan kitab apa, saudara? Ini adalah kitab rencana Bapa. Bapa itu punya, ya kalau zaman dahulu kan pakai istilah gulungan kitab gitu ya. Artinya sudah dicatat, dinubuatkan. Nah sebetulnya Tuhan juga punya gulungan kitab bagi Anda, bagi saya, masing-masing. Kalau kita mau mencari loh ya. Sungguh-sungguh tidak ada yang sia-sia, saudaraku.
Jadi kembali pada pertanyaan yang tadi saya sampaikan, ibu yang bertanya, aku ini kok nggak ngerti ya tujuan hidupku apa. Ya tujuan hidup kita adalah mencari itu. Mencari dan hidup di dalamnya. Setelah ketemu mencari kehendak Tuhan yang khas buat aku dan kemudian aku melakukannya. Bagaimana dengan saudara? Nggak peduli saudara dokter, saudara insinyur, saudara pedagang, saudara ilmuwan, saudara dosen, saudara ibu rumah tangga atau apapun. Ada saudara yang bisa Anda lakukan di dalam setiap panggilan hidup kita. Tentunya di dalam pelayanan saudara pun bisa menemukan. Entah pelayanan itu berkait dengan profesi apapun, tidak Anda bisa temukan. Karena masing-masing kita udah punya, istilah saya tuh jatah seperti jigsaw puzzle yang harus kita isi. Jadi kita ini sepotong jigsaw puzzle, kita mengisi tempat kita begitu. Dalam seluruh rangkaian rencana Bapa yang Maha Mulia. Haleluya. Paham saudaraku? Saya berdoa supaya ini boleh menjadi patokan kita, yaitu menemukan kehendak Bapa yang khas di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.